guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kenalin, nama aku Bella dan di video kali ini aku bakalan membahas tentang suhu tubuh lagi. Tentunya lebih dalam lagi daripada yang kemarin dan juga mengenai penyakit-penyakit apa aja yang mempengaruhi perubahan suhu tubuh serta beberapa macam termometer. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan juga membantu kalian semua. Kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke videonya. Pengaturan suhu tubuh manusia dikenali sebagai kaidah fisik karena aturan lebih banyak menggunakan otot-otot tubuh dan secara fisik. Para kemungkinan yang akan terjadi ialah pertama, suhu badan lebih tinggi melebihi suhu normal, dan yang kedua, suhu badan lebih rendah melebihi suhu normal. Apabila suhu badan terlalu tinggi, maka termoreseptor akan mentransfer suhu kepada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dan menggunakan koordinasi tubuh. Apabila suhu rendah, maka termoreseptor akan menaikkan suhu kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan dirangsang atau akan oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Pengaturan suhu tubuh manusia dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Hal ini akan melibatkan peran yang pertama, otot rangka, yang kedua, kelenjar adrenal, dan yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini yang akan menyebabkan seseorang menjadi menggigil dan akan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mengsekresikan hormon adrenalin dan juga non-adrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mengsekresi hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu. Oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Lalu, berapakah suhu normal tubuh berdasarkan usia? Yang pertama, pada bayi dan juga anak-anak. Pada bayi dan anak-anak, suhu tubuh rata-rata berkisar antara 36,6 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya adalah orang dewasa. Suhu tubuh normal yang dimiliki oleh orang dewasa rata-rata berkisar di antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Sedangkan pada orang dewasa yang usianya melebihi 65 tahun, pada orang dewasa yang lebih tua, suhu tubuh normal mereka rata-rata lebih rendah, sekitar 36,2 derajat Celcius. Mengukur suhu tubuh dapat dilakukan dengan berbagai jenis atau cara, mulai dari dalam mulut dan juga melalui ketiak. Selain itu juga ada beberapa jenis termometer untuk mengukur suhu tubuh. Termometer yang pertama adalah termometer digital. Termometer digital akan memberikan hasil tercepat dan juga paling akurat dalam mengukur suhu tubuh. Alat ini tersedia dengan berbagai macam ukuran dan juga bentuk. Alat ini bisa kalian dapatkan di toko obat atau apotek. Termometer digital dapat digunakan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui
mulut, melalui dubur, dan juga melalui ketiak. Selanjutnya adalah termometer telinga elektronik. Termometer ini dapat mengukur suhu di dalam telinga dengan cara membaca panas inframerah di dalam telinga. Selanjutnya adalah termometer dahi. Termometer dahi ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, tetapi mungkin tidak bisa diandalkan seperti termometer digital. Untuk cara mengukurnya, alat ini ditempatkan di arteri temporalis dahi dan akan membaca panas yang keluar dari kepala dengan membaca panas yang keluar dari kepala melalui inframerah. Selanjutnya adalah termometer dot. Alat ini digunakan terutama kepada bayi yang usianya lebih dari 3 bulan. Alat yang berbentuk dot ini akan dimasukkan ke dalam mulut bayi selama beberapa menit. Namun, terkadang alat ini tidak dapat menunjukkan dengan akurat suhu tubuh normal pada bayi. Selanjutnya adalah termometer strip plastik. Termometer jenis strip ini sebenarnya bukanlah pengukuran suhu tubuh yang andal karena hanya menunjukkan suhu kulit. Dan yang terakhir adalah termometer kaca atau merkuri. Termometer ini adalah cara lama dalam mengukur suhu tubuh normal. Termometer tabung ini memiliki merkuri atau air raksa di bagian dalamnya. Penggunaan termometer ini diletakkan di bawah lidah dan suhu tubuh akan menyebabkan merkuri naik di dalam tabung. Titik di mana merkuri ini terhenti adalah pembacaan suhu tubuh. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya ialah, yang pertama adalah demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga akan menyebabkan suhu tubuh menjadi tidak normal. Selanjutnya adalah hipotermia. Hipotermia adalah peningkatan suhu tubuh dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas dan menurunkan produksi panas. Dan yang terakhir adalah hipotermia. Hipotermia adalah pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Pertama, rendah, yaitu berkisar di antara 33 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Yang kedua, sedang, yaitu pada titik 30 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Adalah berat, yaitu berkisar pada titik 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kategori sangat berat, berkisar kurang dari 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentang menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Oke, segitu dulu video dari aku. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan juga membantu kalian semua. Apabila ada pertanyaan, gak mungkin kalian mau nambahin tangan yang ada di videoku kali ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.